ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel saya, Elidia Iswahina. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang bernama Mbak Heksi Nalahwati. Gimana kabarnya Mbak Heksi? Alhamdulillah baik Mbak Eli. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang sedikit mengenai gender. Nah, sudah siap Mbak Heksi saya tanya-tanya? Pertanyaannya apa ini kira-kira? Enggak gampang kok. Oke. Nah, begini, sebelumnya kan kalau kita bicara tentang gender itu, pikiran kita langsung, oh gender, ini pasti dari barat-barat gitu. Nah, sebenarnya gender itu apa sih? Mungkin orang kalau berpikir gender kok kayaknya istilahnya kebarat-baratan begitu ya mungkin teman-teman. Iya. Gender sendiri itu sebenarnya bukan langsung ini istilah barat berarti tiru-tiru orang barat, bukan berarti kalau gender itu berarti tiru-tiru orang barat belakang, tapi yang namanya gender itu sendiri itu lebih ke arah sosial, memandang kedudukan sosial, bukan kedudukan atau jenis kelamin atau kedudukan biologis, bukan dan seperti itu. Biologis sendiri kan apa yang namanya manusia itu kan dibedakan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, memang itu dipisahkan, ada sekat pembatasnya yang memang jelas. Kalau laki-laki ya secara biologis dari A sampai Z begini. Kalau perempuan dari A sampai Z secara biologis begini. Perempuan bisa melahirkan, menstruasi, kemudian juga menyusui. Laki-laki apakah bisa seperti itu? Tentu tidak, iya. Beda sekali sama itu secara biologis. Lalu bagaimana kalau dari segi gender itu sendiri gimana sih? Kalau dari segi gender itu sendiri berarti dari dilihat perspektif kedudukan sosial. Iya, dari kedudukan sosial baik di masyarakat, organisasi seperti struktur kepengurusan dalam sebuah organisasi atau juga kepemimpinan, ya. Baik, apalagi yang namanya zaman sekarang itu banyak sekali pemimpin ataupun di jajaran pemerintah maupun organisasi itu banyak sekali yang jadi pemimpinnya itu adalah dari perempuan. Artinya zaman sekarang ini sudah banyak orang melek, ya, melek dalam artian bukan melek membuka mata, dalam artian meleknya ini berarti sadar diri tentang kepenting bahwasanya gender itu sangat penting nih. Sehingga perempuan sendiri yang pada zaman dahulu dikatakan kaum yang terbelakang, sekarang ini sudah mulai sedikit demi sedikit bisa menyeimbangi kaum laki-laki dalam kapasitas gender, bukan kapasitas seperti secara biologisnya itu, bukan. Kan secara kalau dari segi biologis sudah memang berbeda, ya, laki-laki maupun perempuan memang tidak bisa dipaksa-paksakan harus jadi laki-laki. Oh, berarti kalau gender itu biar setara nih, perempuan dan laki-laki harus setara. Berarti kalau laki-laki bisa seperti ini, maka perempuan juga harus bisa. Dalam segi biologis tidak bisa, karena begitu juga dengan kalau kesetaraan, misalkan apa laki-laki harus jadi perempuan, nah itu kalau secara biologis kan juga tidak bisa ya nanti jadi seperti itu, kurang lebih jadi kelainan malah baliknya. Seperti itu. Intinya gender itu dari dipandang dari kedudukan sosialnya. Nah, kemudian kebanyakan kata-kata dalam Al-Quran itu sering mengunggulkan laki-laki. Misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya kan laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Bahwa berarti kan kalau bisa dipahami itu biasanya kita pahami, oh berarti perempuan itu harus tunduk selalu pada laki-laki, terus harus di bawah kekuasaannya laki-laki. Lalu apakah berarti Al-Quran ini lebih melihat kaum laki-laki? Nah, begini teman-teman, dalam beberapa tafsir klasik yang namanya
dalam ayat Ar-Rijalu Qawwamun itu sendiri memang ada yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu pemimpin perempuan. Tapi menurut Bapak Profesor Presyihat dalam tafsir Al-Isbahnya itu beliau menjelaskan qawwamuna di situ dalam kata ayat-ayat qawwamuna itu bukan berarti hanya sebatas pemimpin, tapi juga sebagai pihak yang mampu mengayomi, mengasuh, membimbing ya. Jadi tidak hanya sebatas pemimpin berarti berhak atas perempuan itu, atas berhak segalanya. Tapi kalau dia tidak bisa mengayomi, mengasuh, membimbing, apakah bisa dikategorikan sebagai pemimpin? Jadi tinggalnya kembali lagi ke pihak laki-lakinya itu sendiri. Apakah ia pantas sebagai qawwamnya si nisa ini? Kalau misalkan ternyata dia kurang pantas dianggap sebagai pemimpin, berarti etikanya dia bukan seorang pemimpin. Karena Ar-Rijalu Qawwamun 'alan nisa itu sendiri mengandung makna yang lebih luas, tidak hanya sebatas pemimpin belaka. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan Quran itu tidak memihak perempuan, yang dipihaknya laki-laki. Kalau saja memang betul pihak perempuan tidak dibela oleh Al-Quran, kenapa ada surat yang namanya surat An-Nisa? Ya, di juz 4 itu surat An-Nisa. Justru malah saya belum pernah menemukan surat Ar-Rijal. Sampai sekarang pun, dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang menemukan surat Ar-Rijal. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu keistimewaan bagi perempuan, bahwasanya kaum perempuan ini sangat dihormati oleh Al-Quran. Allah sangat menghormati kaum perempuan, yang mana perjuangan yang namanya kaum perempuan itu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan ataupun apa yang dirasakan laki-laki. Seperti halnya perjuangan melahirkan, ya seperti itu. Secara ini jadi masih nyambung kayak gender tadi ya, pertanyaan sebelumnya. Kalau mungkin secara biologis perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa. Dan rasa sakitnya perempuan melahirkan itu belum tentu. Iya, belum tentu laki-laki bisa. Coba bayangkan mengandung selama 9 bulan, membawa berat sekian kilo kemana-mana. Apakah laki-laki bisa seperti itu? Iya, atau tidak? Jangankan sakitnya mengandung dan melahirkan, sakitnya menstruasi pun mereka belum pernah rasakan. Kita sebagai perempuan pastinya sering mengalami hal tersebut. Jadi beginilah memang perempuan. Makanya Allah sangat menghormati kaum perempuan di balik rasa sakit yang pernah mereka rasakan. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih jawabannya Mbak Iksi. Kemudian pertanyaan ketiga, nah kita tahu dalam sebuah rumah tangga itu di dalamnya perempuan dianggap sebagai penanggung jawab urusan dalam rumah tangga. Nah, ketika perempuan memutuskan untuk bekerja di luar publik, di ruang publik itu, nah ketika keluarganya ini ada masalah atau jika rumah tangganya itu goyah, maka kebanyakan stigma yang ada itu perempuan dianggap sebagai penyebabnya. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Mbak Iksi? Itu tergantung sudut pandang masing-masing. Karena setiap permasalahan rumah tangga itu kasusnya rumah tangga yang satu dan rumah tangga yang lain berbeda. Mungkin keluarga A permasalahan ekonominya disebabkan karena faktor X, ternyata keluarga yang B bukan karena faktor X, karena faktor Y. Jadi kita lihat pokok permasalahannya dulu dari segi mana. Seperti itu. Tidak hanya pandangan orang kalau misalkan langsung menyudutkan perempuan itu jelas salah. Karena sebagai pelaku dalam rumah tangga tidak hanya istri, tapi juga ada pihak suami. Jadi dalam keluarga itu nggak ada yang kalau misalkan suatu permasalahan, oh pasti istrinya ini, pasti istrinya yang salah ini, pasti istrinya bagaimana. Jangan dilihat dari perspektif hanya istri belaka, karena yang namanya pelaku dalam rumah tangga itu
terdiri dari 2 orang, minimal 2 orang ya, Iya. suami dan istri. Anak kan nanti kelanjutannya nanti anak. Jadi tidak bisa dikategorikan kalau misal contoh kasus perselingkuhan, apakah kalau misalkan suami selingkuh yang disalahkan istrinya ini berarti mungkin kurang bisa melayani suami, itu tidak bisa. Karena yang namanya pelaku dalam rumah tangga tidak hanya istri belakang tapi juga suami. Jadi suami ikut bertanggung jawab lah seperti itu. Mungkin kalau misalkan istrinya bekerja, saya rasa fair saja. Zaman sekarang ini perempuan banyak yang bekerja ya. Kemudian apalagi dalam salah satu penjelasan Bapak Profesor Abdul Qadir itu dalam Tafsir Badalah yang menyebutkan bahwasanya yang namanya istri bekerja itu boleh saja, asalkan ia tetap bisa mengayomi keluarganya. Mengayomi keluarga di sini memanage waktunya. Bagaimana ketika dia di rumah mengatur rumah tangga. Kemudian bagaimana ketika ia waktunya untuk bekerja mengatur pekerjaannya. Jadi dibagi waktunya dengan baik. Begitu pula kalau yang namanya katanya perempuan ini sebagai kepala rumah tangga yang mengurusi rumah tangga segala tetek bengeknya dari 0 sampai Z, dari A sampai Z maksud saya, itu dijatuhkan ke perempuan sebagai penanggung jawabnya. Lalu gunanya suami apa? Fungsi dari ayah itu apa? Jadi kita harus mengerti juga suami tugasnya begini. Sosok peran ayah adalah tugasnya begini. Jadi bukan hanya peran istri dan peran ibu saja ya. Apalagi ketika istri sendiri itu sudah bekerja, sudah jadi istri, ibu, ditambah juga sebagai wanita karir. Nah, bagaimana menjalani 3 peran ini sekaligus dalam kurun waktu yang sedemikian cepat dan singkatnya. Harus membagi waktunya kan kita harus pintar-pintar ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, pokoknya urusan rumah itu jatuhnya ke istri. Sekarang misalkan istrinya bekerja, laki-lakinya tidak bisa bekerja, apakah dan tugas hanya istri belakang? Saya rasa itu kurang fair. Harusnya juga suami Ikut membantu, karena yang namanya rumah tangga kembali ke pelaku rumah tangga itu tidak hanya 1 orang saja, istri saja. Kalau yang namanya 1 orang tidak akan menjadi rumah tangga, karena yang namanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan kelanjutannya ada anak. Jadi yang namanya pelaku di dalam suatu rumah tangga itu ya semuanya harus ikut berkontribusi. Kalau yang kontribusi hanya 1 orang, apakah rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik? Tentu tidak. Makanya upayakan yang namanya dalam rumah tangga itu bisa bekerja sama dengan baik, komunikasi dijalankan, kemudian juga sharing-sharing, itu kan merupakan salah satu komunikasi yang dijalankan dengan baik. Iya, terima kasih Mbak Eksi atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Iya. Atau Silahkan bisa teman-teman menyimak penjelasan dan juga kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Ya, sekian bincang-bincang kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.